Shalom untuk kita semua. Saya Marseka Leuke akan mewakili dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami sesuai dengan makalah yang kami sudah kerjakan dan kami sudah mengirimnya di Google Classroom. Baik Ibu dan teman-teman, di sini kami kelompok 1 berarti kami ganjil, jadi kami mempresentasikan poin yang pertama yaitu tujuan dan prinsip sarana prasarana pendidikan. Baik, kita tahu bahwa kita perlu tahu bahwa sarana prasarana pendidikan itu seperti apa. Sarana dan prasarana itu di dalam pendidikan seperti meja, kursi, papan tulis, dan LCD dan lain sebagainya. Nah, di sini yang kami mau bahas yaitu tujuan. Dalam makalah sudah jelas bahwa secara umum tujuan manajemen sarana prasarana itu adalah memberikan layanan secara profesional, mengatur segala sumber daya yang ada, dan mengatur segala perencanaan pengadaan barang-barang demi menunjangnya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari manajemen sarana prasarana itu dia sebagai hal untuk mengadakan segala sesuatu yang mengalami kekurangan di lembaga pendidikan itu, sepertinya di IAKN Kupang. Kalau kita masih kekurangan ruangan, berarti bagian manajemen itu dia harus melakukan perencanaan pengadaan ruangan supaya semua mahasiswa IAKN bisa belajar tatap muka itu dengan benar-benar ada ruangan yang untuk melakukan proses belajar mengajar, supaya dosen maupun mahasiswa dosen maupun mahasiswa dapat mengalami ketentraman, kenyamanan di dalam proses belajar mengajar. Kita tahu bahwa tujuan pendidikan, tujuan manajemen sarana prasarana itu perencanaan pengadaan barang yang tidak tersedia supaya di saat siswa atau mahasiswa maupun guru atau maupun dosen mau menggunakan alat tersebut, sarana prasarana tersebut sudah tersedia. Oleh karena itu, setiap manajemen sarana prasarana itu memiliki prinsip-prinsip. Yaitu yang pertama, yaitu prinsip pencapaian tujuan. Artinya, semua tujuan manajemen sarana prasarana itu sudah tersedia segala alat fasilitas yang ada, misalnya seperti LCD di kampus. Dari manajemen sarana prasarana itu seharusnya sudah menyediakan LCD tersebut agar di saat proses belajar mengajar tidak ada lagi kendala yang dialami oleh mahasiswa maupun dosen. Dan yang kedua yaitu prinsip efisien. Nah, manajemen sarana prasarana itu dia harus memiliki prinsip efisien, yang artinya untuk mengurangi pemborosan sumber daya yang ada, sehingga setiap sumber daya, misalnya sumber dayanya semaksimal mungkin bisa dipakai untuk melakukan pengadaan sarana prasarana yang cukup memadai dan bisa menunjang setiap proses belajar mengajar secara baik dan benar, menciptakan kenyamanan untuk mahasiswa maupun dosen. Dan yang ketiga yaitu prinsip administrasi, yaitu setiap orang-orang yang terlibat dalam proses pengadaan sarana prasarana pendidikan, dia harus mengetahui setiap undang-undang atau peraturan yang ada, supaya dalam pengadaan sumber daya pengadaan sarana prasarana itu tidak memiliki hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya sesuai dengan peraturan yang ada di dalam lembaga tersebut. Prinsip yang keempat yaitu prinsip
kejelasan tanggung jawab. Artinya misalnya saya terlibatkan untuk menjadi personil atau orang-orang yang terlibat dalam proses pengadaan sarana prasarana di dalam lembaga tersebut, berarti di dalam proses pengadaan itu mesti ada data. Misalnya beta beli kursi satu setel berapa, berarti di situ ada kejelasan berapa supaya semua pengeluaran yang ada bisa dihitungkan dan juga terhindar dari pemborosan, dan juga supaya lebih efektif, lebih efisien. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip kekohesifan, artinya menyeluruh. Biarpun yang tadi ini beta jelaskan tuh, kalau misalnya beta terlibat dalam pengelolaan pengadaan sarana prasarana pendidikan, tetapi di dalam itu lembaga kalau tidak ada kejelasan tanggung jawab semua personil yang ada di lembaga pendidikan itu, maka sarana dan prasarana yang ada juga tidak bisa digunakan dengan baik. Artinya misalnya di dalam kampus IAKN Kupang, meskipun rektor dan jajarannya menyiapkan segala sarana prasarana yang memadai di dalam kampus, di dalam lingkungan kampus, tetapi ketong sebagai mahasiswa tidak menjaga itu dengan baik, maka ketong sebagai mahasiswa maupun dosen akan mengalami kendala dalam proses belajar mengajar. Misalnya mahasiswa pergi ke kampus bukan dengan tujuan untuk belajar, bukan dengan tujuan untuk mendapat ilmu, tetapi dia pergi untuk melakukan kerusuhan dengan mengakibatkan sarana prasarana yang ada menjadi rusak. Misalnya bakalai dalam ruangan kelas, itu akan menimbulkan meja kursi rusak. Berarti di situ akan mengalami kendala, kekurangan sarana prasarana lagi. Jadi yang dimaksud dengan prinsip kekohesifan itu berarti semua personil yang ada, misalnya di dalam lingkungan IAKN, dosen maupun mahasiswa punya tanggung jawab untuk menjaga setiap sarana prasarana yang ada di lingkungan IAKN. Dan juga di dalam makalah kami ada prinsip-prinsip manajemen yang menurut Priyansa dan Somad. Di situ yaitu ada ketersediaan, prinsip kemudahan, prinsip kegunaan, prinsip kelengkapan, prinsip kebutuhan peserta didik, ergonomis dan masa pakai serta pemeliharaan. Teman-teman bisa membaca lebih lanjut dan jelasnya di makalah kami di Google Classroom. Terima kasih dan shalom. Shalom.